di tahun 2012 aku ngelihat ada satu website Amerika. Website itu biasanya website sulap, tapi mereka juga jualin kartu remi dan mereka punya satu platform untuk bisa submit our own design ke website mereka. Jadi aku coba submit beberapa desain. Di 2012 itu aku submit 5 desain ke perusahaan mereka dan akhirnya setahun kemudian salah satu desain aku dipilih sama mereka, lalu dicetak dan dijual di worldwide, di seluruh dunia. Dan sampai sekarang mereka masih keep kontak sama aku dan kita udah producing mungkin hampir 10 macam kartu remi, desain kartu remi yang berbeda. Pertama dulu awalnya coba-coba, terus mereka tahu kinerja kerja aku bagus dan aku juga melihat ada potensi itu di Indonesia karena di 2012 card designer itu belum ada di Jakarta dan aku pikir kenapa enggak, karena untuk menjadi hanya desainer biasa itu di Jakarta sudah banyak, tapi kalau misalkan card designer itu mungkin bisa menjadi suatu hal yang unik, apalagi untuk desainer ya, dan di dunia kreatif mungkin ini satu yang sangatlah jarang. Untuk kembali 2012 kemarin, itu desain awalnya itu konsepnya seperti navy, temanya laut, ada kayak unsur-unsur ocean-nya, unsur navy-nya, unsur nautical-nya. Nah, abis itu setahun kemudian perusahaan itu minta aku designing untuk satu konsep yang berbeda, yaitu vintage playing card airlines. Jadi konsepnya seperti kayak kita naik ke satu pesawat terbang, dan di pesawat terbang itu mengeluarkan satu kartu remi. Nah, kartu remi itu saya desainin juga, jadi different style sama different konsep. Sebelum desain kartu remi, emang suka sulap sebenarnya. Sebenarnya berawal dari sulap, dulu sering show ke teman dan beberapa perusahaan. Tapi dari situ saya pikir kalau cuman sulap-sulap doang, kadang di Jakarta pasar belum gitu banyak. Pasarnya mereka kebanyakan stage magician, close-up magician itu belum ada. Dari situ saya mikir, yaudah saya jadi card magician aja. Tapi dari card magician itu saya kan punya passion di bidang desain. Kalau dari card magician dan desain ini saya satuin, kenapa saya nggak buat satu desain yang orang-orang card magician itu bisa pakai gitu. Jadi instead saya pakai desain orang, saya mendesain kartu saya sendiri dan orang bisa menikmati desain yang saya buat gitu loh. Karena saya awal desainer, saya mikir kalau saya pakai desain orang terus, kapan saya bisa nunjukin style sama desain saya, sama konsep saya. Dari situ saya ditambah dengan opportunity yang ada di Indonesia, dan market emang menginginkan itu, ya udah saya coba approach aja, saya coba keluarin desain saya, dan saya coba marketingin, saya coba dipromosiin di media sosial dan mereka suka. Dari situ mulai banyak yang mulai menghargai lah, appreciate dengan apa yang udah saya buat. Awalnya saya aktif di media sosial, Instagram itu aktif. 2011 saya mulai posting video di Instagram. Dari situ follower dan teman-teman yang tahu saya makin nambah. Dari situ saya mikir kalau misalnya cuma posting video doang, nggak akan menghasilkan apa-apa, hanya video doang. Kenapa saya nggak coba buat produk itu, desain kartu remi, dan saya coba promosikan di Instagram, di sosial media. Jadi orang semakin tahu, dan orang bisa menikmatin apa yang saya buat. Sampai ke perusahaan Amerika itu kembali ke tahun lalu, akhir 2014 itu saya dikontak sama perusahaan yang saya sudah publish kartu remi saya, terus dia mencoba mengenalkan ke temannya dia, gimana kalau kamu mendesain nggak cuma untuk saya, tapi untuk company teman saya yang ada di Amerika juga, biasanya di New York. Ya udah saya coba, ya kenapa nggak, kita adain meeting, akhirnya
company yang sudah bekerja sama saya mundur, dan akhirnya saya aktif mendesain untuk temannya. Sekarang perusahaan itu membawahi pesulap-pesulap yang cukup terkenal di Amerika. David Blaine juga pakai jasanya mereka, dan saya kemungkinan beberapa bulan ke depan akan mendesain untuk David Blaine, untuk beberapa pesulap-pesulap terkenal di Amerika. Nggak nyangka sebenarnya. Sebenarnya yang saya lakukan selama 3 tahun, 4 tahun ini, itu pokoknya lakukan yang terbaik, nggak stop mencoba. Pokoknya apapun yang dikasih opportunity sama Tuhan, sama orang-orang, saya jalanin aja. Dan jalanin nggak nanggung-nanggung, bener-bener totalitas sama kita kasih 100%, mungkin 1000% ke mereka, karena somehow ada orang-orang yang nggak begitu appreciate sampai kita harus menunjukkan kalau kita tuh benar-benar bisa. Dan sampai sekarang ya sebenarnya di Indonesia mungkin cuma saya, tapi kalau di seluruh dunia mungkin ada puluhan, mungkin ada ratusan. Tapi yang as long as kita bisa konsisten sama kita bisa kasih dedikasi lebih untuk itu, pastinya mereka bakal melihat siapa sih yang lebih konsisten dan bisa mempertahankan standar ini gitu loh. Semoga sih ada, bukan penerus sih, tapi kayak yang bisa berjalan bersama. Jadi kayak mungkin ke depannya kalau emang ada yang interest, atau mungkin kita bisa build a team untuk bisa buat, soalnya kalau cuma sendiri kayak perlu sama untuk bisa lebih expand. Apalagi kalau misalkan sendiri kan kita nggak bisa buat breakthrough apalagi kan. Jadi kalau misalkan emang kita bisa membangun sebuah tim dan bisa lebih berkembang, itu pasti ada something yang bisa membuat breakthrough lah di kedepannya, di tahun-tahun ke depan. Di awal tahun ini saya aku collaborate sama orang Singapura. Kita designing satu kartu remi, konsepnya itu White Tiger.